Bro, pernah nggak kamu ditawarin daging sama tetangga? Biasanya sih ayam atau sapi kan. Tapi gimana kalau suatu pagi tetanggamu datang sambil bawa baskom, nyodorin daging dan ngomong gini, "Mau daging? Ini kalau mau." Itu bukan skenario film horor. Itu terjadi di Ciamis, Jawa Barat. Acum Tarsum, tukang jagal hewan, baru saja memutilasi istrinya sendiri, lalu menawarkan potongan dagingnya ke ketua RT. Dan ceritanya lebih ngeri dari itu semua. Jumat pagi, 3 Mei 2024, sekitar jam setengah 8 pagi, di Dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Yanti, ibu rumah tangga berusia 40 tahun, hendak pergi pengajian. Suaminya, Tarsum, tukang jagal hewan, sekaligus juragan sapi dan kambing, menghampirinya, tapi bukan untuk mengantar. Tarsum memukul kepala Yanti dengan balok kayu. Setelah korban tewas, Tarsum membawa jasad istrinya ke rumah. Lalu mulailah aksi mutilasi. Tarsum menggunakan pisau dapur biasa untuk memotong istrinya. Tapi ini beda, bro. Profesi Tarsum sebagai tukang jagal hewan bukan sembarang jagal. Dia biasa motong sapi, kambing, domba. Tangannya udah terlatih. Potongannya rapi. Polisi kemudian merinci potongan tubuh yang dibuat Tarsum. Tangan kiri dan kanan dipotong. Paha kiri dan kanan dipotong. Bagian dada depan sampai perut dipotong. Kapolres Ciamis AKBP Akmal menjelaskan. Jadi, tangan kiri kanan, paha dipotong dua-duanya. Jadi bagian dada depan itu sampai bagian perut sudah dipotong juga. Jadi bagian utuhnya itu bagian dada, badannya sendiri, tangan kiri kanan. Bayangin, itu semua dilakukan di dalam rumah dengan pisau dapur, sementara anak mereka di luar sana. Tarsum dan Yanti punya anak, masih duduk di bangku SMP. Dan yang paling memilukan, anak itu sempat melihat tubuh ibunya yang sudah dimutilasi oleh ayah kandungnya sendiri ketika baru pulang sekolah. Saya nggak bisa bayangin, bro. Pulang sekolah, bukannya lihat ibu masakin di dapur, tapi lihat itu. Seumur hidup, anak itu mungkin nggak akan bisa lepas dari bayangan itu. Tapi ini yang paling gila, bro. Setelah selesai memutilasi, Tarsum nggak menyembunyikan potongan tubuh istrinya. Dia mengumpulkan potongan-potongan itu di baskom atau wadah plastik. Lalu dia bawa ke depan pos ronda, jaraknya sekitar 100 meter dari rumahnya. Tapi belum selesai di situ. Tarsum kemudian mendatangi ketua RT setempat, Yoyo Tarya. Dengan wajah biasa, dia nawarin, "Pak RT mau daging. Ini kalau mau." Yoyo awalnya biasa aja. Mungkin mikirnya itu daging kambing atau sapi. Soalnya Tarsum kan juragan hewan. Tapi begitu dia ngecek dan dapat laporan dari warga, dia sadar itu daging manusia, dagingnya Yanti, istri Tarsum sendiri. Yoyo langsung lapor polisi. Dan hari itu juga polisi datang. Pertanyaan besar, kenapa Tarsum tega begini? Dari hasil penyelidikan polisi, ada beberapa faktor. 1. Tekanan ekonomi. Utang 100 juta lebih. Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Joko Prihatin mengungkapkan, Tarsum punya utang lebih dari 100 juta rupiah ke bank dan perorangan. Bisnis ternaknya bangkrut.
Usaha jual beli domba yang selama ini jadi penghasilan utamanya kolaps. Dan utang itu menumpuk. Tapi catatan penting dari polisi, bukan utang judi online. Keluarga sudah membantah kabar miring itu. Utangnya murni dari bisnis yang gagal. 2 bisikan gaib dari praktik pesugihan. Yang ini bikin merinding. Tarsum ngaku ke warga kalau dia dengar bisikan gaib dari praktik pesugihan yang menakutkan. Polisi masih nyelidiki kebenaran pengakuan ini. Tapi ini nambahin lapisan horor ceritanya. 3 perilaku aneh. 3 hari sebelum kejadian. 3 hari sebelum membunuh istrinya, Tarsum udah nunjukin tanda-tanda nggak wajar. Dia membentur-benturkan kepala ke tembok, mencekik lehernya sendiri. Dia datang ke ketua RT dan bilang, "Tolong beri pendidikan anak saya. Saya mau merantau ke Kalimantan." Padahal dia nggak pernah merantau. Dia bahkan minta dipanggilkan petugas kesehatan. Puskesmas datang dan kasih obat penenang. Ini fakta yang paling bikin publik geger. Setelah kasus viral, netizen nemuin akun TikTok yang diduga milik Tarsum. Username-nya Acum Tarsum 2 atau Aki-Aki Belengong. Dan akun ini udah aktif 2 tahun sebelum kejadian. Cek postingan terakhirnya, 3 April 2022. Paling viral adalah postingannya tanggal 1 April 2022. Tulisannya, "Saat ini ingin sebuah bahu yang bisa membuatku semangat menceritakan tentang apa yang aku alami saat ini. Memahami di tengah-tengah ini bisa memotivasiku agar terus bertahan dan tak pernah kalah oleh keadaan." Itu tulisan dari 2022. 2 tahun sebelum dia memutilasi istrinya. Netizen langsung ramai. Udah fix 100% ini akunnya. Karena kandang kambingnya juga sama. Si Mang emang galau. Semakin yakin ada kambing, kontennya sebagian besar soal kambing sesuai profesi. Kucing, kopi, sama pemandangan alam. Iya bro, 2 tahun sebelum jadi monster, dia ngepost curhatan galau kayak anak muda, minta bahu buat bersandar. Pertanyaannya, apa yang terjadi di antara 2 tahun itu? Kembali ke tempat kejadian perkara. Setelah laporan dari ketua RT, polisi datang dan langsung menangkap Tarsum. Tarsum sempat berusaha mengakhiri hidupnya sendiri, tapi digagalkan warga. Saat ditangkap, video penangkapannya sempat viral di medsos. Dan jangan lupa, potongan tubuh korban setelah beberapa kali ditawarkan ke warga dan ditolak, berada di depan pos ronda dalam sebuah baskop. Beberapa bagian tubuhnya bahkan berserakan. Menurut hasil olah tempat kejadian perkara, Tarsum memutilasi tubuh istrinya dengan pisau dapur biasa. Tapi karena dia jagal profesional, potongannya terlihat sempurna seperti potongan daging hewan. Polisi dan petugas medis kemudian mengumpulkan semua potongan untuk diautopsi. Bro, ini plot twistnya. Tarsum nggak dijebloskan ke penjara. Setelah serangkaian pemeriksaan kejiwaan dan observasi 14 hari di rumah sakit jiwa, Tarsum dinyatakan mengalami gangguan jiwa atau disabilitas mental. September 2024, penyidikan dihentikan. Kasusnya ditutup. Tarsum kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Marzukimah di Bogor untuk pengobatan, lalu dipindah ke Sentra Fala Marta Sukabumi untuk rehabilitasi. Perkataan Dinas Sosial Ciamis, Nonok Nurlina, kondisi Tarsum secara umum sudah membaik, sudah bisa bersosialisasi, berkomunikasi, dan interaksi. Hanya saja, khawatir bisa membuat kembali perilakunya. Jadi,
diputuskan diobati dulu. Keluarga dan masyarakat sekitar masih trauma. Mereka belum bisa menerima Tarsum kembali ke kampung halamannya. Rencananya, setelah rehabilitasi, Tarsum akan ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas LKSPD. Nah bro, itulah kasus Tarsum, tukang jagal hewan yang jadi jagal manusia. Motifnya simpang siur. Ada utang 100 juta. Ada bisikan gaib. Ada gangguan jiwa. Tapi satu hal yang gak bisa dibantah. Nyawa Yanti melayang di tangan suaminya sendiri dan anak mereka. Sampai sekarang, mungkin masih ngebayangin pemandangan di rumah itu. Menurutmu, mana yang paling menjadi penyebab utama utang? Bisikan gaib atau gangguan jiwa? Kalau kamu jadi tetangga, kamu bisa nggak percaya kalau ada yang tawarin daging kayak gitu. Tulis jawabanmu di kolom komentar. Share juga kalau kamu pernah dengar kasus horor lain dari daerahmu. Dan jangan sembarangan terima daging dari tetangga.